Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Jumpa kembali anak-anakku dalam kegiatan pembelajaran daring untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. Bagaimana kabarnya semua pagi ini? Semoga semua tetap sehat-sehat, tetap terjaga, sehingga tetap bisa melanjutkan aktivitas pembelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita akan bersama-sama membahas prediksi ujian sekolah. Ya, jadi persiapan menghadapi ujian daring nantinya. Yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 26 April bulan puasa nanti. Mohon dicermati baik-baik, ikuti karena ini kita akan mereview kembali dari pelajaran kelas 7. Nanti kelas 8 sekalian kelas 9. Ini tidak akan selesai dalam satu kali pertemuan. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya nanti. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ya, ini materi kelas 7. Tentang komitmen. Ya. Bagaimana komitmen para pendiri negara ini dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Di kelas 7 sudah pernah kita pelajari bersama bahwa para pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara itu menunjukkan banyak hal, banyak nilai-nilai, banyak sikap yang patut untuk kita tiru, untuk kita kembangkan, untuk kita aplikasi di saat seperti ini. Salah satu diantaranya adalah, jadi kalau nanti ada pertanyaan mengenai bagaimana komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila dan penetapannya sebagai dasar negara, itu bisa lihat ada banyak. Salah satu diantaranya adalah semangat persatuan dan kesatuan. Jadi bagaimana mereka di tengah-tengah perbedaan, ya, perbedaan dalam hal latar belakang para pemimpin ini, tapi mereka tetap bersama, tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, bahwa rasa memiliki terhadap bangsa ini. Jadi para pendiri negara itu tidak sempat memikirkan untuk kepentingan pribadinya. Bagaimana memperkaya diri sendiri, bagaimana supaya dikenal, bagaimana supaya tercatat dalam sejarah. Itu tidak mereka perhatikan, mereka abaikan itu, mereka kesampingkan. Justru bagi mereka kepentingan bangsa dan negara adalah di atas segala-galanya. Lalu poin berikutnya yang bisa kita lihat adalah bagaimana kesederhanaan, bagaimana kerja keras, bagaimana kerjasama. Kesederhanaan itu bisa kita lihat. Ya, kalau sekarang mungkin anggota dewan yang terhormat melaksanakan sidang-sidang di gedung dan ruangan yang full AC dengan gedung yang mewah. Para pendiri negara tidak demikian. Mereka bersidang di gedung yang sederhana, ruangan yang sederhana. Tidak seperti sekarang ini. Itu kesederhanaan. Tampilan pakaian juga apa adanya. Nah, tetapi ada kebersamaan di situ, ada kerjasama. Bahwa kepentingan bangsa adalah di atas segala-galanya. Maka setiap persoalan mereka bicarakan. Mereka musyawarahkan. Mereka diskusikan. Itu. Nggak ada yang banting-banting meja itu dulu. Nah, sebaliknya kalian bisa melihat sendiri di beberapa YouTube, beberapa ya oknum ya kalau mau dikatakan yang kadang membanting meja ketika rapat. Mereka pun semangatnya sangat tinggi. Ya, semangat dalam berjuang sangat tinggi. Mereka kurang istirahat, tidak mengenal istirahat lagi. Yang penting bagi mereka, cita-cita bangsa ini untuk bangsa yang merdeka. Ya, jadi cita-cita bangsa itu bangsa yang merdeka, bangsa yang bersatu, bangsa yang berdaulat, bangsa yang adil dan makmur bisa terwujud. Ini sudah satu ya.
Kemudian kita mencoba memprediksi jika ada soal-soal yang menanyakan tentang perubahan sila pertama Pancasila. Jadi tidak lagi ya, soal-soal sekarang itu tidak lagi bertanya bagaimana bunyi sila pertama Pancasila pada PGN Jakarta yang mengalami perubahan, enggak begitu lagi. Atau kapan perubahannya, itu tidak ditanyakan. Jika pertanyaan ini mengarah ke pertanyaan yang mengajak anak-anak untuk berpikir, ya, mencoba mengembangkan pola pikirnya, pola pikir yang runtut, ya, yang ilmiah, yang berdasar, maka pertanyaannya kan seperti ini. Kira-kira ya, memprediksi ya, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi pada bangsa ini sekiranya sila pertama Pancasila pada Piagam Jakarta tidak mengalami perubahan? Nah, ini kan kalian bisa muncul banyak pemikiran, banyak gagasan, banyak prediksi-prediksi, dan itu akan berbeda-beda. Tidak apa. Tetapi kita bisa membayangkan bahwa ya, kalau kalian masih ingat bunyi pertama sila pertama Pancasila pada Piagam Jakarta itu kan adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, sementara setelah ditetapkan itu, jadi sebelum ditetapkan pada tanggal 18 Agustus itu sidang. Ya, sidang PPKI, dan di situ ada perubahan. Kata-kata dengan, jadi ada 7 kata terakhir yang dihilangkan pada Piagam Jakarta itu, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu ditiadakan, dihapus. Itu maka sering kita mendengar 7 kata terakhir. Ya. Yang tersisa hanya kata-kata ketuhanan. Nah, ketuhanan itulah yang ditambahkan menjadi yang Maha Esa. Maka bunyi sekarang, bunyi rumusan sila pertama Pancasila yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 itulah ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang akan terjadi jika 7 kata terakhir ini tidak dihilangkan menurut kalian? Akan banyak prediksi kalian. Tetapi bisa disimpulkan bahwa jika 7 kata terakhir ini tidak dihilangkan, itu akan besar kemungkinan, ya, sangat besar kemungkinan ada potensi timbulnya berbagai persoalan. Akan ada konflik pasti, terutama antar umat beragama. Konflik yang berkepanjangan, konflik yang sulit ditangani di mana-mana pada bangsa ini. Dan itu sulit ditangani. Kenapa? Kenapa akan ada kemungkinan? Nah, kita lihat bangsa ini merdeka, bangsa ini berdiri itu kan bukan hanya umat Islam. Kita sudah sepakat bahwa merdekanya bangsa ini karena perjuangan seluruh masyarakat Indonesia yang beragam agama tuh. Ada Hindu, ada Katolik, ada Protestan, ada Buddha, ada Islam. Itu dari tinjauan agama. Dari tinjauan suku, semua suku ikut berjuang. Nah, yang kita persoalkan di sini adalah agama karena 7 kata terakhir itu lebih mengarah kepada umat Islam. Jadi waktu itu ada, ya, menurut Muhammad Hatta, ya, mantan wakil presiden kita, itu saat itu ada utusan dari yang menghadap ke Angkatan Laut, ya, Jepang, yang menyampaikan bahwa perwakilan masyarakat Indonesia dari Protestan dan Katolik itu kurang bisa menerima 7 kata terakhir itu. Karena itu lebih kepada umat Islam. Akhirnya di sini terlihat bagaimana para pendiri bangsa itu dengan kebesaran hati. Ya, kan kita salah waktu itu ya yang panitia-panitia yang merumuskan anggota BPUPKI ini adalah mayoritas umat Islam. Tetapi demi kepentingan bangsa dan negara. Karena di sini terlihat kan bahwa ketika ada masalah maka kepentingan bangsa dan negara itu harus di atas segala-galanya. Itu nasionalisme, bahwa bangsa dan negara itu adalah tempat kita menyerahkan semua kepentingan pribadi kita. Bangsa dan negara adalah di atas segala-galanya.
Kita kembali ke bunyi sila pertama tadi, ya. Bahwa sila pertama pada Piagam Jakarta ini mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus, ya itu sudah kalian paham ya. Jadi tidak akan ada nanti soal-soal yang bertanya tentang tanggal, tentang siapa, enggak. Jadi soal-soal nanti lebih mengarah pada soal-soal yang berorientasi ke high order thinking skill, ya. Soal yang mengajak kalian untuk berpikir tingkat tinggi. Ini perlu dilatihkan memang. Ya. Kita kembali lagi bahwa BPUPKI itu, masih ingat BPUPKI? Ya, Dokuritsu, Zumbi, Chosakai itu melakukan sidang resmi 2 kali. Sidang pertama 29 Mei sampai Juni, ya sampai 1 Juni 45. Itu apa yang dibicarakan? Itu tentang dasar negara, ya, Pancasila. Tuh. Sidang keduanya 10 sampai 17 Juli itu membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Juga bukan cuma rancangan Undang-Undang Dasar negara kita yang dibahas waktu itu di sidang kedua, juga bentuk negara. Ya. Jadi apakah bentuk negara kita ini nanti adalah negara kesatuan atau negara federasi? Karena mengingat Indonesia kan banyak pulau-pulaunya yang tersebar. Kedua, berikutnya yang dibicarakan itu adalah pernyataan merdeka. Bagaimana kemerdekaan nanti disiapkan. Terus wilayah negara. Yang mana yang termasuk wilayah negara Indonesia kalau Indonesia merdeka. Itu sudah dibicarakan. Nah, sehingga kita sekarang kan ya tinggal melihat bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Kita tidak pernah tahu bagaimana itu diperjuangkan. Untuk menentukan yang mana sih batas-batas wilayah negara ketika Indonesia merdeka. Juga itu saat itu diperbincangkan tentang warga negara Indonesia. Siapa sih yang dimaksud dengan warga negara Indonesia itu? Apakah orang-orang yang lahir Indonesia atau keturunan yang lahir Indonesia dan lain-lain sebagainya sudah dibahas. Itu pada pertemuan atau sidang resmi kedua. Masih ingat kan tempat persidangannya sidang-sidang resmi BPUPK ini? Ingat di mana? Gedung Pancasila. Ya, gedung apa namanya itu dalam bahasa Jepangnya? Chosang-in. Ya. Ini kita karena kembali bagaimana BPUPK itu didirikan, dibentuk. Itu memang bentukan Jepang. Bahwa BPUPKI memang dibentuk memenuhi janji Jepang waktu itu. Bahwa akan dibentuk BPUPKI. Nah, tapi itu maknanya berbeda. Kalau bagi Jepang, pembentukan BPUPK ini tentu untuk menarik simpati rakyat Indonesia supaya bisa membantu Jepang ketika melawan sekutu. Tetapi bagi bangsa Indonesia, pembentukan BPUPK ini adalah untuk mempelajari, menyelidiki, melihat segala sesuatu, segala kemungkinan yang berhubungan dengan negara Indonesia merdeka. Nah, mengenai anggota-anggota itu tidak akan ada soal-soal yang menanyakan berapa anggota BPUPKI. Dalam beberapa tulisan, salah satu tulisan mengatakan bahwa BPUPKI itu anggotanya adalah 67 orang. 60 orang Indonesia, 7 orang Jepang. Nah, Indonesia yang 60 ini punya hak aktif atau anggota aktif, artinya berhak untuk menyampaikan pendapat dan suaranya. Sedangkan yang Jepang ini yang 7 orang adalah anggota tidak aktif atau tidak berhak memberi suara. Kemudian BPUPKI sendiri dibubarkan 7 Agustus karena dianggap telah selesai melaksanakan tugasnya. Kemudian diganti oleh Dokuritsu Zumbi Iinkai atau PPKI. Baik, itu sedikit soal tentang jika ada pertanyaan mengenai apa yang akan terjadi. Jadi ini memprediksi ya. Apa yang akan terjadi jika sila pertama pada Pancasila yang tercantum dalam Jakarta Charter atau Piagam Jakarta tidak mengalami perubahan. Sudah bisa disimpulkan bahwa kemungkinannya, ya kan namanya memprediksi ya, besar kemungkinan akan terjadi konflik ya. Akan terjadi pergesekan-pergesekan masyarakat khususnya yang berbeda agama. Baik, kita melangkah ke prediksi soal-soal berikutnya. Mengenai perubahan Undang-Undang Dasar, ya, kita sering mengenal istilah amandemen. Ya. Masih ingat berapa kali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diamandemen sejak disahkannya 18 Agustus? 4 kali kan? Tahun 2000
berapa 2019 bukan 1000 ayo tahun berapa? 4 kali kita mengalami amandemen. Ingat ya. Nah, tapi soal itu tidak akan menanyakan tahun berapa saja di amandemen. Berapa kali amandemen pertama tanggal berapa. Soal-soal tidak akan bertanya ke sana. Yang menjadi pertanyaannya adalah, ya prediksi pada soal ini adalah, apa alasan mengapa Undang-Undang Dasar Negara kita diamandemen? Itu. Jadi dia mencoba melihat apa yang melatar belakangi. Perlu anak-anakku ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu dibuat, ya, disusun, dikonsep, dirancang ketika kondisi negara masih dalam kondisi belum stabil. Kita masih dalam revolusi waktu itu, ya. Awal-awal itu sebelum, ya, sehari setelah merdeka, ya, ditetapkannya itu. Tetapi itu kondisi negara masih sangat belum stabil, ya. Masih kacau, pemerintahan belum ada, ya. Tidak seperti sekarang ini. Jadi isi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu isinya sangat singkat, supel, hanya memuat garis-garis besarnya saja. Oleh karena itu wajar jika mengalami penyempurnaan. Adapun yang melatar belakangi penyempurnaan ini adalah perubahan Undang-Undang Dasar ini adalah pertama untuk menyempurnakan aturan dasar negara. Jadi aturan-aturan dasar negara kita khususnya mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bagaimana eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Bagaimana tentang hak-hak asasi manusia. Jadi walaupun dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sudah ada, tapi itu disempurnakan, di beberapa diberi tambahan-tambahan. Ya. Baik, kita lanjut kepada materi tentang keragaman. Materi keragaman ini di kelas 7 juga ada, di kelas 9 juga ada. Kalau di kelas 7 lebih pada membahas tentang penyebab keragaman. Ya, apa yang menyebabkan keragaman pada bangsa Indonesia ini? Jenis keragaman apa saja? Itu pada kelas 7. Di kelas 9 keragaman ini dilihat dari dampaknya. Nah, bagaimana keragaman ini bisa direkat? Bagaimana keragaman pada bangsa ini itu bisa dirawat? Jadi pada kelas 9 materi keragaman lebih pada melihat potensi pada keragaman bangsa ini. Ada potensi untuk sisi positifnya adalah bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang dikenal dunia luar, bangsa yang kaya akan budaya, dan itu akan mengundang turis-turis asing untuk Indonesia, dan itu akan menambah devisa negara. Itu bisa menjadi positifnya. Tetapi keragaman ini ternyata rentan. Artinya ada kemungkinan bisa mengarah ke konflik. Ya, konflik. Bisa mengarah ke perpecahan. Manakala, jadi kapan keragaman pada bangsa ini bisa mengarah ke konflik, bisa berpotensi menjadi ancaman. Nah, sebelum sampai ke sana, kita kembali dulu melihat kalau ada soal tentang bagaimana keragaman budaya ini bisa merekat persatuan, bahwa bagaimana sih masyarakat Indonesia, bagaimana mestinya anak-anakku selaku pelajar melihat keragaman budaya ini sebagai salah satu perekat persatuan, perekat bangsa ini. Tindakan apa yang bisa dilakukan untuk merekat, ya, mempersatukan bangsa ini di tengah-tengah keragaman budaya tadi? Apa yang bisa dilakukan? Ya, kita yang sederhana, ya, yang pertama, ya, menghargai keragaman ini. Entah tadi keragaman budaya, keragaman etnis, keragaman agama, keragaman ras. Nah, mohon sedikit Bapak menekankan keras, kalau orang berbicara ras itu berbicara tentang ciri-ciri fisik. Bapak beri contoh ketika anakku melihat masyarakat misalnya, ya, masyarakat yang di Kalimantan ini, masyarakat Dayak misalnya, dengan masyarakat Papua misalnya, itu dari segi ras itu beda.
ras itu ciri-ciri fisik, baik itu rambutnya, hidungnya, wajahnya, warna kulit, itu semua termasuk dalam kaitannya dengan keragaman ras. Jadi ini yang pertama ya, sebagai peserta didik, sebagai siswa, kalian diharapkan bisa tulus ya, bisa tulus menerima dan menghargai keragaman ini. Kedua, bagaimana menanamkan rasa ikut memiliki terhadap budaya-budaya bangsa. Jadi bangsa ini kan karena banyak suku tentu banyak juga budayanya. Ini yang perlu kita belajar menerima, bagaimana menghargai budaya orang lain. Bagaimana untuk tidak menganggap budaya yang paling baik lalu merendahkan budaya orang. Ya. Jadi bangga terhadap budaya itu enggak salah. Yang keliru kalau bangga lalu merendahkan budaya lain, itu yang keliru. Maka sikap kita ya, boleh enggak kita mempelajari budaya orang lain? Ya boleh saja. Boleh enggak misalnya orang Sulawesi belajar tentang apa itu yang masyarakat Jawa misalnya jaranan, ya boleh saja. Ya. Jadi tidak ada masalah. Tarian-tarian, lagu-lagu daerah, itu boleh dipelajari, tidak ada masalah. Memperkaya hasanah kita. Jadi bukan hanya mempelajari budaya sendiri, tapi budaya-budaya daerah lain juga perlu dipelajari. Itu kalau kita mau merekat ya, untuk merekat bagaimana agar keragaman budaya ini bisa menjadi perekat, itu tadi hargai perbedaan, hormati budaya orang, silahkan bangga dengan budayanya, tetapi tetap juga hormati budaya orang lain. Ya. Lalu kita masuk ke materi yang berkait dengan korupsi. Ini pertanyaan mendasar. Mengapa korupsi di negara ini tidak bisa tidak ada habis-habisnya gitu ya? Seperti sudah menggurita ya di mana-mana, di berbagai bidang sektor, entah itu di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, apalagi sektor-sektor yang menggunakan anggaran dan uang negara dalam jumlah banyak, maka diperkirakan di situ akan ada juga korupsi. Ya. Ini dalam beberapa pertemuan diingatkan agar materi pendidikan anti korupsi disampaikan di sekolah, dan itu lewat mapel PPKN. Nanti tidak akan ada soal yang bertanya tentang pengertian korupsi. Tapi anak-anak harus paham bahwa korupsi itu kita lihat unsurnya. Dia tindak pidana. Tindak pidana itu tindak yang melanggar peraturan perundang-undangan kita. Dia melawan hukum. Dia memanfaatkan jabatannya. Jadi orang yang korup itu rata-rata orang yang punya jabatan. Dan kemudian dia berusaha memperkaya diri sendiri atau orang lain. Entah itu dirinya sendiri atau bersama-sama orang lain. Dan itu ada unsur merugikan keuangan negara. Itu kalau mau didefinisikan tentang korupsi. Jadi yang penting paham, korupsi itu ada kerugian negara di dalamnya, ya, keuangan negara rugi, ada jabatan, memanfaatkan jabatan, ada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan dia merupakan tindak pidana yang melawan hukum. Nanti mohon dibedakan dengan kolusi dan nepotisme nanti. Ya. Kalau nepotisme itu lebih mendahulukan ya. Nepotisme itu cenderung mendahulukan keluarga dalam jabatan. Misalnya ya, saya misalnya adalah pejabat di Kota Samarinda. Lalu ada penerimaan pegawai negeri. Lalu saya itu mendahulukan keluarga-keluarga saya semuanya. Saya usahakan semua masuk semua menjadi pegawai negeri. Apakah itu salah? Sebenarnya kalau keluarga yang kita masukkan itu memiliki kapasitas, punya potensi di bidangnya, dan mengikuti prosedur, itu tidak masalah. Yang jadi masalah kalau keluarga-keluarga tadi tidak punya kapasitas. Masih banyak lebih baik di luar, tapi yang lulus adalah keluarga kita. Ini nepotisme namanya. Mendahulukan keluarga dalam jabatan. Nah, lain lagi kalau kolusi. Jadi korupsi, kolusi, nepotisme ini tiga hal yang berkaitan ya. Kalau kolusi lebih pada bersama-sama ya. Misalnya contoh sederhana ya. Ketua OSIS dengan bendahara OSIS sama-sama
ya dengan pengurus lainnya menggunakan uang, ya uang OSIS untuk makan-makan pribadi, ya makan-makan di luar. Nah, itu kolusi bersama-sama, ya, merugikan orang lain, merugikan masyarakat, merugikan negara. Jadi tindakan kolusi itu pemufakatan, ya kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara atau antar penyelenggara negara lainnya dengan pihak lain dan merugikan negara. Baik, kita kembali ke korupsi tadi. Korupsi ini bisa juga ditinjau dari tinjauan sosial, tinjauan hukum, tinjauan ekonomi. Dari tinjauan sosial, maka korupsi itu adalah tindakan yang menyimpang, ya, keluar dari tatanan kehidupan masyarakat. Itu tinjauan sosialnya, tinjauan hidup bermasyarakat. Jadi dalam kehidupan masyarakat, korupsi sesuatu yang tidak baik, ya, sesuatu yang menyimpang dari nilai-nilai, dari tatanan-tatanan kehidupan di masyarakat, dan itu merugikan masyarakat. Dari tinjauan hukum, nah jelas korupsi perbuatan melawan hukum, tindak pidana ini termasuk tindak pidana atau kejahatan yang luar biasa, ya, extraordinary crime. Oleh karena itu ya perlu juga ditangani secara luar biasa juga. Makanya ada penyadapan, ada operasi tangkap tangan setiap saat, dan ini perlu didukung. Ya, anak-anakku harus tahu dari awal ini melalui pendidikan anti korupsi agar kelak suatu saat nanti punya kedudukan di pemerintahan, maka ini tidak terulang. Bagaimana dari tinjauan ekonomi? Ya, merugikan negara. Jadi korupsi itu tindakan yang merugikan keuangan negara. Berarti itu akan merugikan masyarakat yang dalam jumlah banyak. Misalnya bagaimana mestinya pembuatan jalan. Kalau anakku pernah melihat ada kasus, ya, jalan yang rusak itu di sebuah wilayah, lalu di-upload ya oleh seorang guru, dan itu diributkan karena guru itu mengupload, padahal tidak ada masalah sebenarnya. Diupload itu supaya ada yang peduli, ada yang perhatikan, ya, supaya pemerintah itu melihat, pemerintah mendengar. Nah, itu kalau di kasus itu terlihat ya marah, ya, ada kelihatan pejabat desa atau lurah yang marah memanggil gurunya, guru yang mengupload dan memarah-marahinya. Kayak itu ya kurang bijak, ya. Kenapa? Akhirnya kan viral, akhirnya diperbaiki. Nah, baik, kita lanjut ke jadi korupsi ini sudah membudaya, ya. Maksudnya sini membudaya dilakukan terus-menerus, ya, dalam praktik kehidupan masyarakat, dan apa ya, mendapat permakmuman sebagai masyarakat kayaknya sebagian enggak terlalu pusing lagi, enggak mau tahu. Akhirnya ini dianggap sudah biasa, sesuatu yang dulu tabu, ya, korupsi itu malu orang kalau ini. Sekarang orang-orang yang korup bahkan tersenyum itu ditangkap lalu divideokan, malah masih sempat melambai-lambaikan tangannya di persidangan, masih sempat senyum-senyum. Tidak merasa bahwa itu memalukan. Tindakan itu memalukan. Bagaimana seorang anak ini, kalau kita seorang anak, kalau orang tua kita korupsi, bagaimana perasaan kita? Kalau kita sudah menganggap itu biasa-biasa, maka ya korupsi ini sudah menjadi bagian dari budaya. Sudah membudaya. Sudah dimaklumi, ya sudahlah kita maklum aja dah. Nah ini nih yang tidak boleh terjadi. Baik, kita mencoba melihat korupsi ini. Kenapa korupsi terjadi? Ya. Apa sih yang menyebabkan atau membuat orang kok demam banget korupsi, suka banget korupsi? Ya. Ada banyak hal. Jadi korupsi ini dipicu dan dilatar belakangi oleh banyak hal. Pertama, masyarakat yang ya suka menerabas itu artinya suka main potong kompas gitu, ya. Supaya bisa lulus, bisa keterima, bayar. Bisa pekerja urusannya cepat lancar, bayar. Nah, ini termasuk. Ini juga masyarakat membiasakannya juga ini. Lalu masyarakat juga tidak menganggap korupsi itu aib.
Jadi budaya malu sudah terabaikan. Ya. Lalu pemahaman agama, saya pikir ini pasti ya. Enggak, orang yang bagus pemahaman agamanya enggak mungkin korup dong. Pak, bagaimana di Kementerian Agama? Ya, itu kalau dilihat pasti ya orang-orang yang korup, orang-orang mestinya tidak memahami, kurang memahami ajaran agamanya dengan baik. Ya. Kurang bagaimana kejujuran itu tidak dijunjung tinggi lagi. Beri contoh misalnya ranking-ranking di sekolah. Ada peserta didik yang minta ranking, misalnya, Pak, saya mohon izin dibuatkan surat keterangan saya ranking sekian. Padahal sesungguhnya kalau di peringkat dia tidak ada dalam 10 besar. Tapi karena dia mau masuk di sekolah tertentu misalnya lalu minta dibuatkan. Dan misalnya ya ini contoh ya, sekolah membuatkan, di situ bagaimana nilai kejujuran itu tidak dihargai lagi. Ya sama, kalian dapatkan nilai bagus-bagus, sebentar kalian mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak pantas ya, kalian nyontek, kalian melihat catatan dan lain. Untuk apa kan? Mestinya nilai itu adalah gambaran seseorang, nilai itu mencerminkan seseorang. Malu dong kita kalau nilai kita tinggi sementara kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kemudian keteladanan dari pemimpin, ya yang korup kan juga banyak orang-orang yang punya jabatan tadi. Hampir kurang, bukan tidak ada keteladanan dari pimpinan yang sangat kurang. Kemudian di masyarakat kita juga gini, suka mengukur status sosial orang dari kekayaannya. Jadi orang yang berada itu lebih dihargai, kelihatan punya mobil, punya gedung mewah, punya rumah yang bagus, punya uang yang banyak, itu lebih ya orang lebih menghargainya. Lalu sanksi hukum. Ya sanksi hukum yang lemah. Kalau di beberapa negara itu pelaku korup ya, dipancung, hukum kepala, potong kepala. Ada yang potong tangan. Di Indonesia diapain? Potong tahanan. Dikurangi tahanannya. Sehingga orangnya mau aja korup. Hukumannya cuma berapa tahun kok. Jadi itu termasuk ya. Kemudian juga ini, jika dikaitkan dengan politik, kampanye politik yang mahal. Kita harus akui bahwa dalam demokrasi kita, kampanye-kampanye itu menggunakan banyak anggaran. Coba lihat aja misalnya kampanye untuk calon gubernur atau calon wali kota. Membuat spanduk aja itu coba dihitung berapa banyak kali berapa desa, berapa RT yang harus ditempeli spanduk. Belum lagi kalau menggunakan praktik bayar uang-uang segala, berapa banyak, ya miliaran. Nah, sehingga ketika misalnya ada calon yang menggunakan cara-cara ini, ya membayar pemilih, maka dia akan berpikir nanti bagaimana mengembalikan semua uang itu. Akhirnya korupsi berikutnya. Penyebab korupsi yang lain, ada proyek-proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Jadi setiap ada proyek yang menggunakan uang dalam jumlah besar, maka di situ besar ya rentan. Ya rentan itu berpotensi besar ada korupsi itu. Kemudian juga korupsi bisa terjadi karena ada teman lama, jaringan teman lama. Nah, ini serba salah nih. Oh, setelah menjabat, teman-temannya, teman sekolahnya pada datang minta bantuan, minta tolong dimasukkan dan lain-lain. Ini juga bisa menjadi pengaruh temannya. Lalu aparat penegak hukum, bagaimana polisi, bagaimana jaksa, bagaimana hakim, masih kurang memberi, ya bukan tidak, kurang memberi skala prioritas pada pemberantasan korupsi. Kadang bahkan ada perlakuan yang diskriminasi. Ya, kalau orang itu mampu membayar banyak-banyak, kita sering membaca kasus ya, orang itu bisa hukumannya dikurangi. Tapi ini kasus, ya ini tidak ideal, bukan sesuatu yang ideal. Tapi akan ada kejadian-kejadian seperti itu. Ada hakim, ada jaksa yang ditangkap karena menerima sogok, yaitu ada. Ya, silahkan sering-seringlah membuka YouTube, melihat-lihat di Google itu berita-berita begitu, agar kalian punya pandangan. Ya. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya sifat tamak ya. Dalam bahasa agama itu apa namanya? Serakah ya. Serakah tamak. Entah itu tamak dengan jabatan, dengan uang. Jadi tidak pernah merasa syukur. Jadi kalau dibahasakan dengan agama, ketika orang tidak mensyukuri rezeki yang diberikan, maka dia akan selalu kurang.
Pasti itu. Sebaliknya, orang yang suka bersyukur, ya, mensyukuri apa yang ada itu jarang, karena dia merasa bahwa apa yang ada ini sudah lebih dari cukup. Toh ngapain ngumpul-ngumpul banyak-banyak, tidak akan dibawa mati juga. Menjadi bahan pertengkaran anak-anak keturunan nanti. Jadi itu juga ini pengaruh keluarga bisa jadi ya. Anak, istri minta dibeliin HP, minta kendaraan baru dan lain-lain. Membuat seorang suami bisa saja menjadi gelap mata. Melihat ada kesempatan, sudah akhirnya niat muncul. Jadi dalam ilmu kriminologi, ya, ketika niat itu ada dan kesempatan itu ada, dia ketemu akan terjadi kriminal. Kalau cuma niat, tidak ada kesempatan, tidak jadi. Ada kesempatan, tidak ada niat, tidak jadi. Makanya dalam aspek ilmu tentang kejahatan atau ilmu kriminologi itu, ketika niat dan kesempatan itu berpadu, jadilah tindakan kriminal itu. Ya. Orang-orang yang malas tidak mau bekerja, memilih termasuk ya, menerima uang dari negara, gaji dari negara, lalu tidak membalas dengan kinerja yang sungguh-sungguh. Itu bagian dari korup juga. Ya. Tidak ada keteladanan, hukuman ringan, pengawasan yang kurang efektif. Ini semua menjadi pemicu dari terjadinya korupsi. Koruptor itu gimana? Koruptor itu begini otaknya. Bagaimana rakyat itu dibodoh-bodohi, rakyat dimiskinkan, rakyat dibuat lapar, ya. Rakyat dibikin ribut ya dengan kekerasan, rakyat terhina dan ternista. Itu otak-otak koruptor gitu. Dia hanya memikirkan bagaimana dirinya sendiri, ya. Mereka bangga korupsi bareng-bareng. Pernah anak-anakku membaca sebuah berita, sebuah kabupaten kota Indonesia yang seluruh anggota legislatifnya, bahkan bersama dengan eksekutifnya, yaitu dengan wali kotanya itu ditangkap. Ya. Dan diadili di persidangan. Itu kan melihat betapa budaya korupsi itu. Sudah jadi tersangka, terpidana, masih senyum-senyum. Bahkan di penjara pun bahkan masih bisa lagi membuat penjara itu menjadi hotel. Penjara dibuat mewah. Dibayar lagi. Sudah dalam penjara pun masih bisa membayar untuk disiapkan ruangan yang memadai. Lalu apa akibatnya korupsi? Nah, akibat korupsi itu banyak. Salah satu diantaranya adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi. Jadi pembangunan tersendat. Pembangunan untuk, ya mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Kalimantan Timur itu akan menjadi IKN, ya, ibu kota negara. Pasti akan mengucurkan banyak anggaran, nanti biaya untuk membangun jalan, jembatan, fasilitas kantor sudah ada, bahkan sudah ada master plan-nya ya, sudah ada gambar-gambar seperti apa, wilayahnya sudah ditentukan. Di situ bisa saja orang korupsi, mulai dari bagaimana pembebasan lahan tanah masyarakat. Syukur-syukur kalau kualitas bangunan dijaga, ini yang penting. Kalau uangnya diambil dan kualitas bangunan itu otomatis akan berkurang, inilah yang membuat rusak. Sebentar-sebentar jalan diperbaiki. Belum setahun sudah dibaikin lagi. Ini tadi mestinya ya, kadang Bapak berpikir mestinya Pimpro itu bertanggung jawab. Dia misalnya berapa tahun dia harus bertanggung jawab atas proyek yang dibuatnya. Ada garansinya gitu. Kalau rusak, ya rusak karena misalnya hanya karena di luar rusak, bukan karena bencana alam, dia harus bertanggung jawab. Ini enggak, ya rusak sepertinya dirancang untuk cepat rusak aja deh, biar tahun depan ada proyek lagi. Itu kadang pemikiran Bapak gitu ya, melihat ini nih pemikiran pribadi. Bagaimana investasi menurun? Ya orang-orang investor itu menjadi takut menanamkan investasinya Indonesia karena uang yang dipakai itu akhirnya disalahgunakan, akhirnya sulit untuk dikembalikan. Apa akibat berikutnya? Ya, bisa di masyarakat itu kemiskinan. Kita lihat masyarakat kita ya dengan kondisi pandemi COVID-19 ini,
ya kemiskinan semakin terjadi di mana-mana. Kesulitan-kesulitan hidup ya. Kesulitan hidup itu baik untuk berkait dengan makan, minum, tempat tinggal. Dan itu juga banyak karena korup juga ya, korupsi. Coba pernah membaca berita bagaimana seorang aparatur negara, seorang pejabat di sebuah provinsi di Pulau Sulawesi itu memiliki lebih dari 10 mobil dinas dimilikinya. Ngapain dikumpul-kumpul di. Nah, itu kan contoh ya keserakahan itu. Lalu meningkat ketimpangan penghasilan. Ya, yang orang-orang atas, pejabat yang bisa korup sekaliannya, penghasilannya tambah banyak. Yang rakyat atau masyarakat bawah semakin hidup menderita dan tertekan. Dan dalam kondisi begitu, kebahagiaan masyarakat otomatis akan menurun. Lalu bagaimana alternatif ini mengatasi korupsi? Salah satu adalah bagaimana ini ada kurikulum anti korupsi coba dikembangkan. Kurikulum anti korupsi itu agar pendidikan anti korupsi dicoba secara bertahap ya, dimasukkan dalam kurikulum untuk diajarkan khususnya dalam pelajaran PPKN. Ya dia bukan mata pelajaran baru, tapi ketika mengajar PPKN misalnya diintegrasikan ketika membahas masalah hukum, itu bisa diintegrasikan itu. Ya. Sehingga peserta didik sejak awal sudah mengenal, sudah ada gambaran bahwa inilah yang tidak boleh. Misalnya juga ada pernyataan calon-calon anggota dewan, calon pemimpin daerah buat pernyataan bermaterai bahwa siap untuk ya dihukum berat jika korup, siap untuk misalnya dimiskinkan. Jadi ada upaya pemerintah pernah dimiskinkan itu, koruptor dimiskinkan. Artinya semua harta-harta yang diduga diperoleh dari uang negara itu harus dikembalikan, diambil semua, termasuk bangunan, rumah, baik itu bangunan bergerak, ya, harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, ya, rumah, mobil, tanah, ambil. Kalau itu bagaimana kalau itu tanah warisan orang tua ya enggak perlu juga sampai ke sana. Jadi yang diambil itulah semua harta-harta yang diduga, kuat dugaan bahwa itulah harta-harta yang diperoleh dengan cara korup atau dengan money laundry ya, dengan pencucian uang. Jadi agar harta yang terbukti sebagai hasil korup itu harus disita. Harta yang bukan, kalau dia bukan hasil korup ya tidak perlu dirampas. Jadi harta yang tidak terbukti sebagai hasil korupsi, ya. Bagaimana kalau harta yang tidak terbukti dari hasil korupsi tetapi tidak bisa dibuktikan kalau itu hartanya juga adalah harta legal, maka itu bisa diambil oleh negara. Dia tidak bisa membuktikan bahwa ini harta dari mana ini? Warisan juga, bukan. Dari mana? Bingung. Nah, itu bisa juga diambil oleh negara. Ya. Sesuatu yang meragukan. Ada beberapa slogan koruptor harus dibikin miskin. Ya. Kan kalau dulu pernah ya Bapak ingat itu pelaku korup itu ditayangkan di TV. Mungkin karena pertimbangan psikologis bagaimana anak-anaknya dan lain-lain, akhirnya itu tidak lagi. Saya ingat banget dulu, Bapak ingat banget dulu, pelaku-pelaku koruptor itu yang diduga koruptor dan sudah menjadi tersangka itu ditayangkan di televisi itu. Ada fotonya, ada namanya, apakah kejahatannya, berapa hukumannya. Cuma ini bisa menimbulkan trauma bagi anak-anaknya. Ya. Anak bisa melihat berapa kadang sindiran-sindiran kepada pemerintah, tulisan orang miskin dilarang sakit, pasien miskin ditolak di rumah sakit, wong melarat dilarang sakit, ya. Nah ini untuk pembelajaran kita untuk materi pembahasan prediksi soal. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti lagi. Ini mungkin minimal 2 kali lagi pertemuan sebelum anak-anakku menghadapi ujian daring ya. Jadi ujian sekolah itu sekarang diistilahkan juga ujian daring. Mohon belajar dengan baik,
kemudian tetap jaga kesehatan ya. Hindari untuk keluar-keluar kalau tidak penting. Jikapun harus keluar maka gunakan masker dengan baik dan benar. Ya, salaman itu dulu boleh hindarilah salaman, cukup ya salaman dengan sedekap di dada gitu. Kemudian biasakan mencuci tangan dengan bersih. Ya. Mungkin demikian anak-anakku, harapan Bapak semoga apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini bisa memberi sepercik sumbangan pemikiran buat anak-anakku sekalian. Bisa bermanfaat sehingga kedepannya semoga kalian juga semua ini bisa apa yang kalian cita-citakan, ya, cita-cita kalian, mimpi-mimpi kalian, angan-angan kalian, harapan-harapan kalian semua kelak dapat terwujud. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.